Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rafli Nanda Prasetya dengan NIM 190553115. Di sini saya akan presentasikan materi tentang Advanced Machining Process. Yang pertama ada pendahuluan. Pada proses pemesinan dilakukan pemindahan material dengan cara mekanis. Namun ada situasi di mana metode mekanis tidak memuaskan pada permesinan modern karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, kekuatan dan kekerasan material benda kerja sangat tinggi, biasanya di atas 400 Hb. Yang kedua, material benda terlalu rapuh untuk dikerjakan tanpa merusak benda kerjanya. Yang ketiga, benda kerja terlalu fleksibel dan terlalu rumit. Yang keempat, bentuk bagiannya rumit dan kompleks. Dan yang kelima adalah terjadi kenaikan suhu selama pemrosesan dan tegangan sisa pada benda kerja. Kesulitan dari permesinan konvensional dahulu menyebabkan pengembangan kimia, listrik, laser, dan sinar berenergi tinggi sebagai sumber energi untuk menghilangkan material dari benda kerja logam atau bukan logam. Baik, untuk proses permesinan sendiri saya akan menjelaskan ada 4 proses, yaitu yang pertama chemical machining, yang kedua electrochemical machining, yang ketiga electrochemical grinding, dan yang terakhir electrical discharge machining. Yang pertama chemical machining atau permesinan kimia. Chemical machining menggunakan prinsip serangan kimia dan cairan etching untuk menghilangkan material dari benda kerja seperti batu, logam, dan keramik. Cairan etching yang digunakan diantaranya asam, larutan alkalin, biasanya disebut dengan reagent or etchants. Proses ini merupakan yang paling tua atau paling awal dilakukan dalam advanced machining process. Ada 3 proses machining yang termasuk dari metode chemical machining. Yang pertama chemical milling, kemudian yang kedua chemical blanking, dan yang ketiga photochemical blanking. Chemical milling untuk menghilangkan material dengan kedalaman yang relatif dangkal. Benda kerjanya dapat berupa plat, lembaran material hasil tempaan atau forging, dan material hasil tekanan atau extrusion. Material yang dihilangkan hingga mencapai 12 mm kedalamannya. Untuk pengontrolan penghilangan benda kerja dapat menggunakan lapisan material lain atau biasa disebut dengan masking. Prosedur dalam proses chemical milling yaitu penanganan tegangan sisa, kemudian permukaan dibersihkan sepenuhnya, lalu material masking diterapkan pada benda kerja, lalu benda kerja disiram dengan etchants, dan yang terakhir setelah dimachining benda kerja dicuci. Aplikasi dari proses chemical milling diantaranya komponen pesawat terbang, panel-panel peluru, dan perangkat mikroelektrik. Yang kedua ada chemical blanking, yaitu penggosongan lembaran logam, mirip dengan penggosongan logam lembaran, karena digunakan untuk menghasilkan fitur yang menembus ketebalan bahan. Aplikasi dari proses ini yaitu pada papan printer, panel-panel dekorasi, dan lembaran logam tipis. Kemudian yang ketiga ada photochemical blanking, yaitu modifikasi dari chemical milling, yaitu menghilangkan material dengan teknik fotografi. Sering disebut photo etching atau photochemical machining. Material yang mampu dibentuk bisa setipis 0,0025 mm. Aplikasinya pada pembuatan fine screen, printed circuit card, lapisan motor listrik, dan mask untuk TV berwarna. Kemudian prosedur dalam
proses photochemical blanking, yaitu desain bagian benda kerja yang akan dikosongkan hingga perbesaran 100 kali. Sheet blank dilapisi dengan material fotosensitif dengan cara pencelupan dan penyemprotan, kemudian dikeringkan. Rangkaian semua proses ini disebut emulsion. Yang ketiga, negatif ditempatkan di atas blank yang telah dilapisi dan diarahkan ke sinar ultraviolet. Kemudian blank dikembangkan, lalu blank dicelupkan ke reaction. Pada proses ini membutuhkan keterampilan pada pekerjanya. Biaya peralatan rendah, proses dapat otomatis. Biaya medium untuk volume produksi tinggi. Ini adalah video tentang proses photochemical machining. The first thing that needs to happen for a part to be chemically etched is for there to be artwork generated. Drawings are taken from computer data and photo plotted onto film, creating areas on the film that are either black or clear. Depending on the type of photoresist being used, either the clear areas or the black areas will be the image of the desired part. Generally, there are two pieces of film created that are aligned precisely front to back. Metal is then selected, then sheets are cut to match the size of the film created. The metal is then cleaned to remove any residual oils and oxides. It is very important to have clean surfaces on the metal to make sure the resist that will be applied will adhere successfully. The sheets are then coated with the photosensitive resist. The resist is sensitive to UV light and resistant to acid. After the resist is applied, the material is then placed between the two pieces of artwork that have been created. The resist-covered sheet is then exposed to UV light to create the desired image on the coated metal. Generally, where the light shines through the clear areas of the film, the resist is exposed and becomes hardened. Where the resist is shielded from the light by the black areas of the film, the resist remains soft. After exposure to the UV light, the sheets are put through a developer where the soft resist is dissolved away and the hardened resist remains. The sheet of material will then have resist remaining in the areas where the material needs to remain, while the rest of the sheet has exposed metal where the material is to be removed. The next step is to have the sheet put through an etching machine, where etchant is sprayed on both sides of the sheet. Where the etchant comes in contact with exposed material, the metal is dissolved. Where the resist has been applied, the material will be protected from the etchant. When the sheet is finished etching, the remaining resist must be removed. This is done by applying resist stripper, which dissolves the resist. The result is the finished etched part. Baik, untuk pertimbangan desain untuk chemical machining, yang pertama, hindari bentuk-bentuk benda kerja seperti sudut tajam, rongga yang dalam dan sempit, lapisan lipat, dan ujung runcing. Yang kedua, cairan etching menyerang dari arah vertikal dan horizontal sehingga undercut akan muncul. Yang ketiga, untuk memperbaiki laju produksi, benda kerja harus dibentuk dengan proses lainnya sebelum chemical machining sehingga tidak cocok untuk laju produksi tinggi. Kemudian yang keempat, variasi dimensi dapat terjadi karena perubahan kelembapan dan temperatur. Dan yang terakhir, desain benda kerja harus cocok dengan peralatan photochemical. Selanjutnya, proses yang kedua adalah electrochemical machining. Electrochemical machining merupakan salah satu proses permesinan non-konvensional yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Faraday.
ECM adalah proses pemesinan yang bergantung pada penghapusan atom dari permukaan benda kerja. ECM memanfaatkan reaksi kimia melalui pelepasan muatan listrik sehingga terjadi pelarutan anodis dari material benda kerja anode oleh elektrode atau katode yang keduanya bersifat konduktif atau menghantarkan listrik. Listrik dengan kuat arus tinggi dan pertegangan rendah digunakan untuk melarutkan dan mengikis partikel logam benda kerja. Sumber tegangan yang digunakan adalah arus DC melalui perantara reaksi cairan elektrolit yang mengalir pada celah atau gap antara benda kerja dan elektrode. ECM ini biasanya digunakan untuk proses permesinan material yang mempunyai tingkat kekerasan sangat tinggi serta sulit dikerjakan dengan metode konvensional. Kemudian ini untuk kelebihan permesinan menggunakan ECM. Yang pertama, mampu melakukan permesinan pada benda kerja dengan kekerasan material yang sangat tinggi. Lalu mampu membuat bentuk yang sulit dan kompleks, dapat digunakan untuk memotong benda yang sangat kecil. Lalu elektrode atau alat pahatnya lebih awet karena tidak ada keausan pemakaian. Kemudian surface finishnya itu yang sangat baik. Lalu ada kekurangan dari pemesinan menggunakan ECM ini, yaitu memerlukan daya yang tinggi untuk mengoperasikan ECM. Yang kedua, memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk membuat elektrode. Yang ketiga, penggunaan elektrolit dapat mengakibatkan korosi pada benda kerja dan mesin. Lalu yang keempat, pengikisan material benda kerjanya. Kemudian di sini ada prinsip kerja electrochemical machining. Prinsip ECM yaitu proses pengerjaan material dengan cara pelarutan anodis atau anodic dissolution dari benda kerja oleh cairan elektrolit yang mengalir melalui celah atau gap antara benda kerja anode dan elektroda atau katode. Benda kerja yang bertindak sebagai anode dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan DC positif. Sedangkan elektrode atau toolnya dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan DC negatif dan cairan elektrolit dialirkan di antara elektrode dan benda kerjanya itu. Kemudian untuk jenis electrochemical machining ini ada yang pertama micro ECM. Electrochemical machining biasanya dikategorikan sebagai proses pemesinan dengan akurasi yang rendah. Tool mikronya yang digunakan adalah electrolyte jet di mana benda kerja yang bergerak terhadap toolnya. Yang kedua adalah electrochemical drilling. Yaitu diameter electrochemical drilling ini berkisar antara 1 sampai 2 mm dengan laju pemakanan 1 sampai 5 mm per menit. Tool elektrode yang digunakan pada ECDR ini adalah elektrode jenis tubular atau pipa. Cairan elektrolit kemudian dipompa melalui tengah tool dan keluar melalui celah atau gap antara tool dan benda kerjanya itu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu shape tube electrolyte machining atau STEM. Proses pemesinan pada STEM ini menggunakan elektrolit yang bersifat asam, maka penggunaannya terbatas untuk material yang tahan terhadap korosi. Kemudian yang keempat, electrostream capillary drilling, yaitu pengembangan dan teknik khusus dari ECM yang digunakan untuk menghasilkan lubang atau hole yang baik, di mana terlalu dalam apabila menggunakan ECM dan terlalu kecil jika menggunakan STEM. Tool ini yang digunakan biasanya adalah glass nozzle diameternya 0,025 sampai 0,5 mm. Kemudian yang kelima, electrochemical jet drilling.
yaitu digunakan dalam pembuatan lubang yang lebih kecil yang dapat dicapai menggunakan elektrostream. Proses permesinan ini nozzle-nya itu berperan sebagai katodenya. Besar tegangan listrik yang digunakan biasanya 400 sampai 800. Kemudian jenis yang terakhir adalah electrochemical deburring. Digunakan untuk menghilangkan bur hasil dari proses pengeboran. Bur merupakan sisa material yang tidak diinginkan. Electrochemical machining, or ECM, is a way of machining a part without actually having any contact between the tool and the workpiece. The workpiece is charged positively, as you can see, and the tool is charged negatively. And between the two pieces, there is a tiny gap where they don't actually touch, but there is a electrolyte fluid between the two that slowly removes atoms. And as the tool is slowly moved down towards the workpiece, more and more atoms are removed until the workpiece conforms to the same shape as the tool. This is convenient because there is no actual contact, so there's no tool wear and no friction, which causes heat. This can be used for a variety of parts in many complicated shapes, such as this cylinder that has been machined with a sphere. And this can also be used for tiny parts. Baik, yang ketiga ada electrochemical grinding atau ECG, yaitu electrochemical grinding ini adalah variasi dari ECM atau electrochemical machining yang menggabungkan antara aktivitas elektrolit dengan penghapusan fisik material menggunakan cara gerinda. Pengerjaan material dengan menggunakan ECG ini memiliki surface finishing yang bagus sehingga mencapai 0,2 sampai 0,5 mikron. Proses pemesinan ECG juga dapat mengerjakan material baja dan berbagai macam material paduan lainnya dengan surface finishing 0,4 sampai 0,6 mikron. Kemudian prinsip kerja dari electrochemical grinding ini, awalnya sumber tegangan DC sekitar 5 sampai 15 volt diberikan pada benda kerja dan roda gerindanya. Lalu batu gerinda yang konduktif dihubungkan pada katode minus dari power supply. Kemudian benda kerja yang mana juga konduktif dihubungkan pada anode. Lalu dengan begitu arus listrik akan mengalir di antara katode dan anode, sementara itu cairan elektrolit akan melakukan proses pengerjaan dengan cara pelarutan anodis dissolution pada benda kerja. Batu gerinda abrasifnya dengan cepat akan menyapu material benda kerja yang telah teroksidasi. Maka dari itu tidak akan terjadi tegangan sisa atau bur pada daerah pemotongan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ECG ini, yaitu besarnya arus listrik yang mengalir selama proses pengerjaan berlangsung tetap dijaga konstan. Kemudian luas permukaan kerja antara grinding wheel dengan benda kerja diusahakan seluas mungkin. Lalu eksentrisitas dari grinding wheel terhadap sumbu putar harus dibuat seminimum mungkin. Today we will discuss about electrochemical grinding process. It is the combination of ECM and grinding process, electrochemical machining and grinding process. It removes material from electrically conducting workpiece with the help of abrasive wheel bonded with insulating grid in conductive bond material. Firstly, we will discuss about parts of the electrochemical grinding. We have a fixture on which our workpiece will be placed. Workpiece is connected to the positive charge from the power supply. There is an electrolyte pump and nozzle connected with the help of pipe, and filter, pressure gauge and flow meter are also attached to the pipe for maintaining the flow of the electrolyte. There is a container which will collect the electrolyte coming from the workpiece.
There is a abrasive wheel which is used for removing material from the workpiece. These are the sleeve and attached to the negative charge of the power supply. This insulating grit can be of diamond dust or silicon carbide or boron nitride according to the use. This is sleeve for providing negative charge to the shaft of the abrasive wheel. Now we see the process of electrochemical grinding. DC power source will supply the power to the tool and the workpiece. Here, pump will start rotating and it will suck the electrolyte from the electrolyte container. And this electrolyte will reach to the nozzle, and this nozzle will spray this electrolyte in between the abrasive wheel and workpiece. And oxide layers were removed by the insulating grit of the abrasive wheel. So this is the working of the electrochemical grinding process. Thank you for seeing this video. For more updated Baik. Yang keempat ada electrical discharge machining atau EDM. EDM ini suatu proses manufaktur yang mana untuk membentuk suatu objek yang disebut benda kerja dapat diperoleh dengan menggunakan lucutan listrik atau percikan listrik. Electrical discharge machining ini adalah logam proses penghapusan dilakukan dengan penciptaan ribuan kotoran per detik listrik yang mengalir antara elektrode dan benda kerja dalam cairan dielektrik. Proses EDM telah menjadi salah satu teknologi produksi yang paling penting dan banyak digunakan di bidang manufaktur. Bagian-bagian dari EDM yang pertama ada meja mesin digunakan untuk tempat dudukan mesin EDM. Yang kedua benda kerjanya. Yang ketiga cairan dielektrik yaitu fluida pendingin dan pembersih kotoran benda kerjanya. Yang keempat elektrode yaitu untuk pahat yang digunakan untuk mengantarkan tegangan listrik. Yang kelima kepala mesin EDM sebagai tempat pahat dan komponen utama dari EDM. Yang keenam rangkaian kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang akan dilepaskan pada proses pengerjaan. Yang ketujuh generator arus pulsa. Yang kedelapan voltmeter untuk mengukur beda potensial dari rangkaian tersebut. Yang kesembilan ampermeter untuk mengukur besar arus yang mengalir pada mesin. Kemudian untuk cara kerja EDM, mesin mengendalikan pahat elektrode yang bergerak menuju benda kerja dan menghasilkan percikan yang berfrekuensi tinggi. Percikan dihasilkan dari pembangkit puls antara elektrode dan material benda kerja yang akan menimbulkan pengikisan material benda kerja. Alat pemotong EDM diarahkan sepanjang jalur yang diinginkan dan sangat dekat dengan tempat pemotongan, namun tidak sampai menyentuh lembaran yang akan dipotong. Kemudian ada jenis EDM yaitu wire cutting EDM, yaitu jenis pemisahan EDM dengan menggunakan kawat kecil sebagai pahat, kemudian memakan benda kerja yang diberi cairan dielektrik. Wire cut EDM secara khusus digunakan untuk memotong benda kerja yang tebal dari bahan yang keras. Bahan kawat yang digunakan pada wire cut ini biasanya tembaga atau kuningan. Akan tetapi pada akhir-akhir ini kecepatan potong wire EDM telah bertambah tinggi, sehingga lebih ekonomis bila menggunakan elektrode grafit. Today we will discuss. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas salah kata. Terima kasih.